Buat kalian yang nyari kamera, inilah juaranya mid-range kamera di 2023. Hai guys, balik lagi sama Creative Aid. Hari ini kita kedatangan kamera Fujifilm X-S20 yang baru rilis di tahun 2023 ya Jose? Ya, kurang lebih kalau nggak salah April kemarin ya. Dan hari ini kita mau bedah lebih dalam. Pengalaman kita pakai X-S20 kurang lebih udah 2-3 bulan ya kurang lebih ya. Sama in-depth juga showcase ke kalian beberapa fitur-fitur yang mungkin akan menjadi menarik banget untuk kalian pertimbangin untuk beli Fujifilm X-S20 ini. Mungkin gue bisa breakdown sedikit ya. Bodinya kurang lebih sama, betul. Tapi sebenarnya khususnya untuk gripnya itu jauh lebih enak. Gue ngerasa sih. Gripnya tuh lebih gede. Tebel dia. Iya, lebih gede. Karena ini juga mau muatin slot baterainya ya. Baterainya. Yang kalau kalian bisa di sini nih, kalau gue masukin. Nah, itu kan lebih gede. Yang baterainya kecil tuh biasanya tuh. Jadi guys, akhirnya di seri S, Fujifilm menyediakan baterai barunya, seri terbarunya dari Fujifilm, yaitu NPW235. Memang performance baterainya jauh lebih baik ya. Kalau nggak salah di estimasi frame-nya itu di NP126 yang lama, itu kurang lebih Fujifilm tuh menjanjikan 430 shot, kalau nggak salah per baterai. Yang ini bahkan bisa sampai 800 atau 900. Jadi 2 kali lipat istilahnya secara paper ya, on paper. Tapi yang dari gua ngalamin untuk foto aja, ini bisa 1000 frame kurang lebih. 1000 frame per satu baterai gitu. Kalau kita syuting komersil nih, kita cuma bawa 2. Sedangkan kalau di XS10, gua ada 5. Terus untuk layarnya sama, paling yang beda di sini nih. Kalau kalian bisa lihat nih sekarang ada vlog mode. Asik. Untuk kalian yang bener-bener gak paham soal kamera, pengen yang penting gue punya kamera yang cakep buat bikin vlog-vlog sehari-hari, mau product shot, itu ada beberapa AI tools yang kalian bisa pakai di vlog mode yang menurut gue simple to use banget sih. Oke, kalau gue lihat di sini pop-up flashnya tetap ada. Cuman yang signifikan di sini ada bagian kanannya yang gue notice nih di bagian thumb gripnya. Sini sekarang ada, ada satu slot lagi ya. Iya. Kayaknya jack buat audio ya. Kalau kalian pakai headset gitu ya, bisa langsung sih colok ke sini. Dimana biasanya mic sama audio jack itu digabung jadi satu. Betul. Tapi sekarang ada dedicated. Kalau misalnya kita lihat di sini ini ada mic, sama di sini ada headset. Asik. Jadi lu bisa sekalian monitoring audionya ya secara langsung ya. Oke, ini gue baru lihat juga nih ada HDMI. Kalau misalnya kalian lihat di sini, HDMI-nya dia masih pakai micro HDMI ya. Micro HDMI. Tapi kalau gue pribadi sih lebih prefer kalau misalnya kalian pakai HDMI yang gede. Tapi I guess memang karena bodinya kecil, satu HDMI mungkin segede gini kali ya. Bakal makan tempat banget. Iya sih. Tapi untuk form factor kayak gini memang menurut gue HDMI micro mungkin adalah sebuah keputusan yang berat diambil, tapi akhirnya di keputusannya seperti itu gitu istilahnya. Oke, tadi kan kita udah ngomongin secara dia punya visual lah. Sekarang gue mau nanya, gue kan moto sering juga. Gitu kan. Sedangkan gue punya kamera full frame. Ini APS-C baru yang dikeluarin Fuji, apakah dia bagus untuk motret? Salah ngomong. Untuk motret gitu. Gimana dia perform di low light condition? Apakah jauh lebih baik dari XS10 atau bagaimana menurut lo? Oke, karena gue videographer first dan mungkin lu bisa cerita juga kali ya. Kan kita sama-sama ke Sumba nih kemarin, Sumba sama Bali, untuk juga nge-shoot and document about pengalaman kita pakai XS20 juga gitu istilahnya ya. Menurut gue kemarin kita di low light situ kayak di pantai, kemarin kan lumayan gelap tuh. Di Sumba kita ada shoot beberapa yang night scenes juga. Menurut gue sih untuk APS-C oke banget sih. Karena menurut gue kita nggak bisa, ya mohon maaf nih, jangan dibandingin sama full frame. Sensornya lebih gede, pixelnya lebih gede juga per pixelnya ya istilahnya. Jadi gue nggak heran kalau misalnya full frame akan memiliki low light performance yang lebih baik. Tapi kalau kita lihat sekarang ya, APS-C pun semakin lama semakin baik ya. Menurut gue untuk low light, kayak gue udah nyobain dari Fujifilm X-H2S, sekarang juga di XS20, emang performance low lightnya beda level sih menurut gue. Mungkin ada faktor juga dari sensornya kalau nggak salah sudah back illuminated, ya agak teknis banget ya. Cuman karena sensornya menangkap gambar dengan keluarin lampu atau apa dari belakang. Nah Pak, sorry nih, saya mau nanya, tapi saya minta maaf dulu nih Bapak. Iya. Kita kan pengguna APS-C nih, saya juga pengguna full frame gitu kan. Sorry nih sekali lagi, kenapa kita harus memilih APS-C untuk di seri XS20 ini, padahal banyak kamera-kamera full frame dengan budget yang sama gitu sekarang? Kalau kita ngomongin full frame, tentu kita langsung mikirnya spek. Kenapa? Karena dengan sensor yang lebih kecil, budgetnya akan dikuatkan atau di-maximize di spek-speknya. Karena kalau kita ngomongin dengan budget yang sama di full frame, kalian akan dapat spek yang jauh lebih rendah.
Gua lumayan yakin kalian bahkan nggak bisa dapet 10 bit. Kalau misalnya kalian nambah 6-7 juta, mungkin akan dapet. Cuman untuk seri ini, untuk videografi khususnya ya, kalian nggak akan dapat spek se-packed ini, selengkap dan semantep ini di harga segini, apalagi kalau kita ngomongin di full frame. Oke, tadi ngomongin di full frame dengan kasta, bilangnya lah, sorry nih ya, kastanya lebih rendah gitu kan. Ya. Ini dengan budget segini lu lebih cocok ke videografi sebenarnya. Ya juga, karena menurut gue gini, kembali lagi, kalau misalnya kita ngomongin foto pun, menurut gue APS-C itu juga menjadi hal yang menarik. Contoh kayak sekarang sudah ada face detect autofocus yang tadi gue cerita, dia pakai AI processing yang Gen 5 yang terbaru. Di mana kalian ada subject detection, ada face detection. Selain juga kalian dapat seri lensa-lensa Fujinon yang kalian bisa pakai. Jujur gue cinta mati sama lensa Fujinon karena XF. Ya, seri XF, XC juga sih, tapi mending XF guys. Nah, seri XF emang karakternya, looknya, menurut gue tetap mempertahankan kualitas depth of field-nya, ketajaman yang emang gue suka banget dari dulu gitu. Istilahnya yang gue nggak rasa di lensa lain tuh gue nggak bisa achieve. Ngomongin soal lensa, balik lagi, sebenarnya kalau gue pengen beli Fuji, misalnya gue dulu pengguna Sony user atau Canon, sekarang gue shift ke Fuji nih gara-gara lo gitu kan. Lo kan menginfluence semua orang gitu kan, pengen beli gitu kan, terus gue juga beli gitu kan gara-gara dia. Nah, maksudnya kalau kita ngomongin Sony, mereka kan back third party lenses, Yes, banyak gitu. Canon nggak ada. Gitu. Canon langsung No, oke, lu harus beli lensa official gitu. Setahu gua, Fuji itu udah mulai membuka peluang bagi para manufakturer untuk bikin lensa-lensa third party Fuji. Potensi kedepannya, apakah kita bisa pakai third party lenses lebih banyak lagi buat Fuji? ini adalah step yang bagus untuk orang yang mau masuk ke Fujifilm karena benar-benar semakin banyak opsi yang kalian bisa dapatkan dari segi lensa, begitu pula ada banyak juga peluang untuk kita mendapatkan setup yang lebih budget friendly. Dulu itu kalau kalian perhatiin di kamera gini-ginian, kalau kalian lihat ini ada chipnya nih. Ini ada chip, di sini juga ada chip di bawahnya sini nih. Chip ini yang menghubungkan kontak digital antara lensa sama bodinya. Gitu ya istilahnya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin third party, sebenarnya dari dulu udah ada. Tapi lensa manual. Karena dia nggak ada chip itu. Tapi sekarang berkat Fujifilm akhirnya buka chip dia untuk third party. Sekarang udah ada Sigma, Tamron, Viltrox, Samyang. Itu aja udah mengeluarkan berbagai jenis lensa seperti 33, 23, 56, 75, 13. Menurut gua meskipun fokusnya rata-rata ke prime ya. Kalau untuk zoom itu ada 1850 Sigma sama 1770-nya Tamron. Nah, itu bagus. F2,8. Iya, iya. Kalau personally buat gua suka 56-nya Sigma. Oh, iya. Karena memang satu tajam, kedua DOF-nya bagus. DOF-nya Dia bokeh banget. Jadi kalau lu fotografer portrait, itu lensa 56-nya Sigma sih bagus banget. Tapi kalau lu mau lensa yang lebih artsy, mungkin bisa coba 7,5 mm. 7,5 mm. Tapi manual fokus. Iya. Ini apa ya? Titi artisan ya? Titi artisan. Kalau Seven artisan gue nggak tahu ada atau enggak. Tapi kalau Titi ada. Ya mungkin kalau ada yang tahu langsung kasih tahu di kolom komentar. Panas. Kalau gue ngomong panas lu udah tahu lah apa. Ya. Oke. Apa? Kenapa panas? Karena dengar baik-baik ya. Kadang nih ya. Mohon maaf nih user Fuji ya, user Fuji gitu kan. Saya kan baru masuk Fuji. Ya. Kadang-kadang saya mengalami nih, ya nggak di X-A2S, nggak di XS10 gitu, ada namanya overheating problems. Yes. Jadi apalagi kalau lu shoot outdoor, misalnya lu traveler ke Thailand, ke Sumba, kemana, itu kan panas banget ya bro. Kadang-kadang tuh overheat dan mati. Gimana menurut lu overheat management atau heat management yang ada di XS20 ini? Ya nggak asing lah, Fujifilm selalu dikatain si kuning gitu. Kuning, suka kuning dia, kuning terus. Mending kuning, kalau merah. Iya, itu sebenarnya karena secara default dia mau memastikan kalau kameranya itu selalu kalau kita pegang tuh dingin. Padahal mungkin buat beberapa user tuh penting, buat gua nggak gitu penting. Gua nggak apa-apa kalau bodinya panas, kebakar pun yang penting rekam terus gitu kan istilahnya. Enggak juga sih guys. Yang penting ketahanannya lebih kuat. Maka dari itu sebenarnya Fujifilm menawarkan dua jenis setting untuk mengatur temperature, yaitu standard, secara default akan di standard sama high. Dari pengalaman gua, sebaiknya kalian pindah ke high. Kenapa? Karena sebenarnya ketika dipasang ke high, stamina perekamannya, khususnya di video ya, akan jauh lebih baik. Tapi mungkin kameranya akan kerasa lebih panas. Tapi so far dari pengalaman gua pakai high-nya, nggak panas-panas sih sebenarnya istilahnya gitu.
Cuman mungkin dia akan lebih panas aja, ada kemungkinan lebih panas karena dia bakal kayak, oh bodo amat, oh lu mau rekam, nggak apa-apa rekam aja terus. Tapi kalau panas jangan salahin gua gitu. Oh. Tapi kalau ada satu tips nih, kalau kalian yang user Fuji tapi kameranya panas, coba di sistem update. Iya, karena kadang kalau misalnya produk kayak gini misalnya XS20 baru rilis, biasanya emang software update-nya belum matang ya, kamarnya kayak kita beli iPhone baru gitu. Dia kurang, wih, iOS baru. Tapi ternyata kan iOS barunya masih banyak crash problems dan sebagainya. Makanya rajin-rajin lah software update. Mungkin kita next bikin tutorial cara update software di Fujifilm. Software update krusial loh. Kalau misalnya video ini dapat 50 likes deh kita bikin. Ya. Terus ada konfeti. Mungkin dari lu sebagai videographer misalnya. Apa sih fitur-fitur yang lu suka banget dari kamera ini? Sebenarnya kalau dari body yang gue suka adalah dia tetap compact, mirip banget sama XS10. Adalah buat syuting 4K 60. Oh iya. Karena kita kan komersil. Balik lagi, kita nyatakan until age selalu komersil. Enggak juga sih, wedding juga bisa. Tapi seringnya tuh komersil. 4K 60 menurut gue sangat membantu kalau lu mau slow-mo. Sedangkan kalau lu shoot dalam 30 kan susah ya habis slow-mo gitu. Upgrade dari XS10 adalah autofocus yang menurut gue jauh lebih cepat. Lebih cepat dan tepat. Ya, bagus cepat, dong. tepat, ya. Cepat dan tepat. Ya. Kalau lu sebagai colorist F-Log 2. Karena di XS10 nggak ada. Oh, iya. XS10 tuh F-Log 1 ya? F-Log 1. Sedangkan kalau lu pakai F-Log 2, dia dynamic range-nya lebih tinggi kan. Tapi kalau lu grading di XS20 jauh lebih enak karena kemarin yang project Sumba itu kita shoot dengan F-Log 2 semuanya dan pas diangkat shadow-nya itu bersih banget. Gila banget. Lu mau warnain airnya jadi pink juga selalu lah. Gua anggapannya dulu tuh kalau pakai F-Log 1 gue lumayan males karena menurut Sama. gua perbedaan F-Log 1 sama film simulation biasa tuh dynamic range-nya nggak ngangkat segitunya sih. Sebenarnya gini bro, ini kamera Fujifilm udah ada preset Bagus. Film simulation namanya. Film simulationnya banyak banget gitu kan. Favorit lo? Gue nostalgic negatif. Classic RAW. Kalau buat foto, kalau buat video tetap gue pakai Eterna. Kalau dia mirip banget sama profilnya, kan gue dulu user Sony Cine 4. Mirip lah kalau gue bilang. Jadi kalau misalnya lo mau video wedding, udah gampang bos, nostalgic negatif. Iya, gue. Nah, atau classic negatif. Classic negatif juga bagus. Dia udah matang warnanya, jadi sangat mengurangi waktu lu untuk color grading. Siapa sih yang suka color grading? Gue suka sih sebenarnya. Iya. Lu suka gak color grading? Gue males. Kenapa lu males color grading? Karena mungkin buat gue ngerasa karakter yang gue mau dapetin tuh udah bisa didapetin di shoot langsung. Gue orangnya emang shooting first, editing later gitu ya. Gue bisa selalu mikirin ketika gue mau shoot langsung, footage-nya akan selalu bagus. Kayak misalnya, gue gak tau kalian pernah alamin atau enggak, tapi misalnya mungkin kalian ada bikin video atau foto apa, terus tiba-tiba ntar dimintain langsung sama orang. Boleh nggak gue minta fotonya dong gitu. Nah kalau misalnya kita editing first, pasti ngerasanya tuh malu, insecure gitu kayak, aduh gue belum retouch nih, gue belum edit warnanya nih, ntar dulu deh ya, gue pulang dulu gitu, ntar gue baru kasih. Tapi dengan Fujifilm gue bisa dengan pede, oke sini gue kirim sekarang nih, ambil aja kamera gue dulu, copy. Jangan om, mahal. Tapi istilahnya gue pede banget kalau misalnya dengan Fujifilm, kalau misalnya lu mau minta mentahan gue, minta raw-nya dong, oh ya, tenang silakan. Karena semua udah ada di ini ya, kamera film udah simulation-nya udah matang sematang itu. Gue nggak khawatir sama sekali kalau lo minta raw foto gue gitu. Oke, tadi kita udah bahas mengenai color, udah bahas mengenai film simulation dan lain sebagainya. Misalnya mau beli nih, gitu. Iya. Pengalaman lu pakai si bapak Fuji XS20 ini gimana? Sebenarnya gue juga user XS10, tapi gue juga user XH2S. Dan gue bisa bilang ini basically baby XH2S. XH2S yang fiturnya gak sama, tapi memiliki fitur-fitur yang gue rasa essential diturunkan dari bapaknya, XH2S. Contohnya salah satunya adalah OpenGate 6K. OpenGate. Kalian bisa dapat 6,2K di 30 fps maksimal dengan bitrate luar biasa di 360. Memang di XH2S kalau misalnya kalian incar bitrate lebih tinggi, kalian bisa dapat sampai 720. Tapi menurut gue untuk market XS20 cukup banget menurut gue 360. Biasanya aja orang pakai 50 Mbps kok. Ini bisa 360 Mbps di 6.2K. OpenGate yang kita sebenarnya lagi rekam pakai 6,2K OpenGate 30 fps. Zoom
Zoom lagi. Oke, tadi lu bahas tentang 6K, tapi selama 2 bulan, 3 bulan ini lu pakai 6K buat apa aja? Selain YouTube ya, YouTube kan kita udah ngomong berkali-kali gitu. Untuk 6K sebenarnya sesimpel 4K udah enak, 6K lebih enak lagi. Contoh, ini yang paling sering situasi dimana gue pakai ya. Gue butuh antara yang tajam atau gue nggak punya lensa tele. Kenapa gitu? Kayak misalnya untuk video ya, lensa ini cuma mentok di 55 mm. Sedangkan gue lagi butuh banget 90 mili. Gue tahu gue bakal outputnya 1080p. Yeah. Tapi gue bisa mikir, oh kalau misalnya 55 mm, gue bisa kali scale-nya sampai 8 kali scale gitu di post production. Jadi gue bisa tenang mikir, oh 55, gue rekam aja pakai 6K. Nanti gue scale aja sampai bego sampai dapet angle yang gue mau. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin 4K, 6K, menurut gue itu semua alasan utamanya flexibility sih. Karena standar sekarang masih 1080 gitu. Kalau gue punya 6K, terus laptop gue nggak memadai itu nggak? Ya udah jangan pakai 6K. Ya kembali lagi guys, kalau misalnya kalian pakai 6K, pertimbangin juga laptop lu kuat nggak, PC lu kuat nggak gitu istilahnya. Tapi kalau menurut gue, karena laptop gue kuat dan ya mampu untuk edit file 6K-nya, gue akan memaksimalkan itu. Ngapain gue anggapannya beli laptop yang speknya kayak Thor, tapi gue minta bantuannya Ant-Man gitu istilahnya. Noise-nya lebih dikit, sama overall dynamic range-nya juga lebih bagus. Oke, sekarang gue mau nanya, tadi lu udah menjelaskan secara teknis dari si Fuji X-S20 ini. Menurut lu, kamera ini kalau untuk kita sebagai fotografer, apakah lebih cocok untuk fotografer komersil atau street atau gimana menurut lu? Sebenarnya menurut gua kalau kita ngomongin Fujifilm X-S20, dia itu sebenarnya lebih mirip ke seri XH ya. Kalau untuk ergonomisnya. Sebenarnya kalau Fujifilm users yang untuk fotografi, dari dulu mereka pasti cinta mati sama seri XT. Kenapa? Karena di atas sini kita bisa atur aperture, ISO, shutter speed, semua kayak nggak usah lihat layar gitu. Tapi untuk orang yang dari anggapannya migrasi dari DSLR, dari kamera-kamera brand lain, emang ergonomik seperti seri XH dan seri XS akan lebih familiar istilahnya, karena dia masih pakai mode dial begini, dial depan sama aperture ring gitu ya. Aperture ring. Itu yang gue suka sih dari lensa Fuji, ada aperture-nya. Iya, gue suka banget aperture ring. Gue benci banget kalau gue mau atur aperture, gue harus kayak buka menu, terus kalau di merek lain tuh kayak ada puter ada wheel-nya gitu di sini, jadi harus kayak gitu. Gue males sih liatnya. Menurut gue untuk form factor kecil begini sebenarnya bisa untuk siapa aja sih. Karena menurut gue kayak misalnya dari sesimpel travel photographer bisa pakai banget. Kayak kalian nggak usah bawa tas gede-gede aja bisa muat bodinya. Gitu. Begitu pula kita bisa ngomongin profesional. Sensor ini bukan sensor kaleng loh. Sensor ini sensor profesional juga yang kalian bisa pakai. Bahkan kita udah buktiin sendiri dengan sensor 26 megapiksel APS-C ya. Kita bisa buat iklan dari, kalau kalian bisa lihat nih, kita bakal tampilin ini portofolio until it. Wah, gila ya. Cek link jangan lupa. Enggak sih, sebenarnya enggak sedewa itu. Cuman oke ya, bisa dibuktikan gitu. Menurut gua kita memiliki standar level kualitas yang oke banget menurut gua, untuk apalagi kalau misalnya bahkan pernah yang nanya gitu, "Oh, kalian pakai seri full frame apa?" gitu. Tapi ternyata kan realitanya, oh tentu tidak, Bos. Kita pakai APS-C. Oke, jadi overall itu beberapa thoughts kita terkait kamera baru ini, Fujifilm X-S20 ya. Memang powerful banget. Gua nggak bisa, kalau bener-bener gua objektif nih, kalau disuruh rekomend kamera yang seharga segini bisa 6K, 4K 60 untuk videografi, untuk fotografi lengkap, film simulation semua, gua nggak bisa rekomend kamera yang lebih bagus dari ini. Gua rekomend banget dan kalian harus cobain. Mungkin kalau kalian berkesempatan untuk ke store-store kamera favorit kalian, langsung aja cobain X-S20. Dan kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut mengenai si X-S20 atau tadi bilangnya adanya XH2S, boleh tinggalin komen-komen kalian di kolom komentar, pasti kita jawab. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari Creative Aid. And that's all from us. And I'll see you in the next one.